Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita Ani Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini kita sebagai umat muslim telah melaksanakan beberapa hari melaksanakan ibadah yang paling ditunggu-tunggu di bulan Ramadan, yaitu puasa, yang mana pada hari ini kita menuju 10 akhir ke akhir Ramadan. Pada saat ini saya akan menyampaikan tema dengan judul keunggulan bulan Ramadan atau fadilah Ramadan. Yang kesatu diantaranya adalah setiap amal akan dilipat gandakan. Segala amaliyah kita pada saat bulan Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan, bahkan menjadi 10 dan ditambah lagi menjadi 700. Maka dari itu kita harus memperbanyak amaliyah di bulan Ramadan ini. Di antaranya kita sudah melaksanakan tarawih, tahajud, tadarus, memperbanyak sedekah. Biasanya duhanya kita 2 rakaat kita tambah menjadi 4 atau menjadi 6. Kita tahajud biasanya melaksanakannya cuma 4 rakaat kita tambah lagi. Supaya amal ibadah kita bertambah banyak lagi pahalanya. Kita lihat ada anak yatim lewat, kita panggil, sini nak, ini kasih uang 10.000 buat nanti berbuka puasa. Insya Allah itu uang 10.000 menjadi dilipat gandakan, Allah ganti akan menjadi 100.000, bahkan lebih, dia akan memberikan pahala yang lebih banyak lagi. Yakinlah kepada Allah yang Maha Kuasa. Untuk yang keduanya, diantaranya naumu so'imi ibadatun wasomtuhu tasbihun. Tidurnya orang yang sedang berpuasa itu dicatat sebagai ibadah. Dan diamnya, tidak bicaranya orang yang sedang berpuasa itu dicatat sebagai tasbih, sedang berzikir. Tapi jangan mentang-mentang kita sedang berpuasa itu kalau tidur dikasih pahala sama Allah, setiap hari dia tidur terus, dari pagi sampai sore tidur. Dia bilang, kenapa kamu tidur terus? Ini kan juga sama dengan ibadah, makanya itu aku tidur terus. Nah, itu salah. Yang disebut dengan tidur yang sederhana, yang berniat tidur untuk beribadah nanti supaya kita bisa melaksanakan ibadah di malam hari. Nah, itu tidur yang dianggap dengan ibadah. Bapak tidak kerja, Pak, kenapa tidak kerja? Hari ini kita membutuhkan banyak sekali kebutuhan menghadapi lebaran. Kata bapak, tidur aja karena ini juga sama ibadah. Nah, itu salah. Kalau terlalu banyak tidur dari pagi sampai siang sampai sore tidur terus, itu hukumnya jadi makruh ya. Begitulah hadirin semuanya. Untuk yang ketiganya di antara keunggulan bulan Ramadan adalah wasaumu junnatun minan nar. Puasa itu benteng dari api neraka. Bagi yang berpuasa, yang puasanya imanan wahtisaban, puasanya karena Allah, didasari dengan keimanan dan ketakwaan, ini puasa akan menjadi benteng dari api neraka. Dari panasnya neraka yang sangat-sangat luar biasa, kita akan dibenteng, akan dijauhkan, akan diselamatkan dari kobaran api neraka itu. Dengan syarat puasanya yang imanan wahtisaban. Untuk selanjutnya diantaranya keunggulan bulan Ramadan adalah idakana awalu lailatin min syahri Ramadan supidat syayatin. Dikala datang bulan suci Ramadan malam pertama di bulan suci Ramadan, Allah akan belenggu semua setan-setan.
Kata Allah, ya syaitan, wahai setan-setan, kau akan kubelenggu, kau akan kugantung di atas pohon-pohon yang tinggi. Karena apa? Karena umatku, umat muslim ini pada bulan ini akan melaksanakan ibadah puasa supaya kau tidak mengganggunya, supaya kau tidak menggodanya. Seseorang bertanya, wahai Ustadz, katanya setan dibelenggu, kenapa siang hari masih ada orang yang suka makan siang hari tengah bolong, yang dikatakan nyemen gitu ya. Kalau orang Sunda bilang nyemen, makan di tengah hari. Rame-rame di warung, malahan itu kalau sebelum bulan puasa namanya warteg. Setelah bulan puasa di bulan Ramadan namanya warcok. Ibu tahu warcok? Warcok itu warung cokor gitu ya. Jadi kelihatan kakinya doang. Nah, Ustadz katanya itu setan tidak mengganggu, dibelenggu. Kenapa itu dia pada makan? Nah, dia yang makan di siang hari, yang nyemen tadi itu, yang makan sembarangan di warung-warung tadi, dia itu tidak bisa menahan hawa nafsu. Karena hawa nafsu adanya dalam diri kita sendiri, dalam hati kita sendiri. Kita yang harus bisa melawannya. Kita sendiri yang harus bisa menahan hawa nafsu. Pada zaman dulu, di saat Rasul pulang dari perang Badar, pada saat itu perang Badar yang sangat besar, Rasul sedang beristirahat bersama para sahabat. Rasul berkata pada para sahabat, wahai sahabatku, roja'na min jihadil akbar ila jihadil. Ya Rasulullah bersabda, ya wahai sahabatku, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang yang sangat kecil dan kita akan menghadapi perang yang sangat besar. Para sahabat bengong. Semuanya berkata dalam hatinya, kenapa Rasul bilang ini perang kecil? Padahal perang Badar itu perang besar, perang yang sangat melelahkan. Bercucurannya keringat, mengalirkannya darah yang banyak istri-istri menjadi janda, banyak anak yatim menjadi yatim. Tapi Rasul bilang ini adalah perang yang sangat kecil dan akan menuju perang yang sangat besar. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma jihadul akbar? Wahai Rasul, apa sih sebenarnya jihad akbar itu? Perang besar itu apa? Rasul berkata, jihadun nafsi. Perang besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, hadirin semua, orang yang bisa melawan hawa nafsu itu orang yang hebat, yang sudah bisa memeranginya. Orang yang tadi, yang makan di siang hari, yang suka berbohong di bulan puasa, mengadu domba, bahkan sesama teman berseteru, memfitnah orang, padahal itu bulan puasa, padahal dia katanya sedang berpuasa. Itu orang tidak bisa menahan hawa nafsu. Karena hawa nafsu tadi kata Rasul sangat-sangatlah berat untuk memerangi hawa nafsu. Nah itu, setan tidak mengganggu, tapi hawa nafsu kita besar. Hawa nafsu itu adanya di sini, dalam hati kita sendiri. Aduun min dahir, hawa nafsu itu musuh, tapi musuhnya ada di dalam hati, ada dalam dada kita. Jadi kita yang harus bisa memeranginya. Nah itu perhatian semuanya. Untuk yang kelimanya, waputihatil jannah. Keunggulan di bulan Ramadan itu akan dibuka semua pintu-pintu surga. Yang tadi kan nomor 3, benteng dari api neraka. Sekarang dibukalah pintu-pintu surga. Nah itu, kita semua sebagai umat muslim menunggu hari yang bahagia. Pada saat kita nanti di akhirat, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan hisab, sudah selesai hisaban, kita sangatlah merindukan. Rindu apa? Rindu dengan kasih sayang Allah, rindu dengan surganya Allah, rindu dengan ridho dan magfirah Allah. Nah, kalau kita sudah melaksanakan ibadah puasa dengan benar-benar, sudah melaksanakan ibadah puasa dengan imanan wahtisaban, insya Allah kita semua akan berkumpul bersama menuju ridhonya Allah dan berkumpul bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada tausiah ini dengan tema keunggulan di bulan Ramadan. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua. Kita bisa
meningkatkan lagi dalam melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan ini. Kiranya itu saja yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.